Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tetap semangat terus buat belajarnya. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, kenalin nama aku Salma Aulia. Kalian bisa panggil aku Kak Sal. Di sini aku sebagai kesatria pengajar yang bakalan kasih kalian materi yang tentunya bermanfaat banget nih buat kalian. Nah, apa sih yang bakal aku bahas hari ini? Sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakalan bahas cara-cara memilah sampah. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu nih tentang memilah sampah. Kenapa ya kita harus milah sampah? Atau apa sih pentingnya kita buat milah sampah? Kenapa sih proses pemilahan sampah itu perlu atau bahkan penting buat dilakuin? Jawabannya itu ini. Dengan kita memilah sampah, secara nggak langsung kita tuh udah membantu proses pendauran ulang sampah. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, misalnya gini, kita udah milah-milah sampah yang kita punya. Misalnya itu contohnya botol plastik, atau kaleng-kaleng bekas minuman, atau bahkan kaleng bekas makanan, atau bisa juga kaleng-kaleng bekas susu, bisa juga kardus-kardus bekas, atau sampah-sampah lainnya yang sekiranya itu bisa didaur ulang. Nah, sampah-sampah tadi bisa kita salurin langsung nih kepada para pendaur ulang. Jadi, sampah-sampah tadi nggak ikut numpuk di penampungan sampah. Nah, selain itu, kita juga bisa membantu para pendaur ulang biar mereka ini bisa langsung proses pendauran ulang sampah. Jadi mereka nggak perlu milah-milah sampah lagi. Terus gimana sih caranya buat milah-milah sampah? Pertama-tama, kalian harus paham nih, apa aja sih jenis-jenis sampah yang ada. Terus, kalau misalnya kalian udah tahu jenis-jenis sampahnya, ya udah kalian tinggal pisah-pisahin sampah-sampah itu sesuai dengan jenis-jenisnya. Emangnya jenis sampah itu ada apa aja sih, Kak? Sebenarnya jenis-jenis sampah itu ada banyak banget. Nah, tapi simpelnya itu sampah itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sampah organik, lalu ada sampah anorganik, lalu yang terakhir itu ada sampah B3 atau singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Apa sih maksudnya sampah organik, sampah anorganik, atau sampah B3 itu? Selanjutnya bakalan kita bahas. Jadi yang pertama itu ada sampah organik, atau mungkin kalian pernah dengar juga sampah basah. Nah, maksud dari sampah organik ini adalah sampah-sampah yang bahan-bahannya itu bisa terurai langsung secara alamiah atau secara biologis. Contohnya itu kayak sampah-sampah sisa makanan, tulang-tulang ikan, atau bisa juga kulit buah-buahan yang dibuang, kayak misalnya kulit jeruk, kulit pisang, atau kulit manggis, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada sampah anorganik atau biasa disebut juga sampah kering. Nah, sampah anorganik ini bisa dibilang kebalikannya dari sampah organik. Kalau sampah organik tadi itu mudah terurai, sampah anorganik ini sangat sulit buat terurai, membutuhkan waktu yang sangat lama atau bahkan membutuhkan proses khusus buat sampah ini itu bisa terurai. Contohnya itu kayak plastik, styrofoam, kaleng-kaleng, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada sampah B3 atau bisa disebut juga sampah bahan berbahaya dan beracun. Bisa kita pahami dari namanya, ya, sampah-sampah ini sangat-sangat berbahaya dan beracun. Contohnya itu limbah-limbah dari rumah sakit dan limbah-limbah pabrik. Nah, tadi aku udah jelasin nih jenis-jenis sampah ada apa aja. Sekarang gimana sih caranya milah-milah sampah di rumah? Simpelnya sih kalian bisa misah-misahin sampah itu jadi 2 tipe, sampah-sampah basah sama sampah-sampah kering. Simpel banget kan?
tapi sebenarnya dari hal sekecil itu kita udah ngebantu permasalahan-permasalahan sampah yang ada. Nah teman-teman, tadi kan aku udah jelasin nih kenapa milah sampah itu penting. Terus apa aja sih jenis-jenis sampah yang ada, terus gimana juga cara kita buat milah-milah sampah. Nah sekarang aku punya latihan-latihan soal buat kalian, biar ilmunya itu makin nempel dan kalian makin inget sama apa yang aku jelasin. Nah soal-soalnya itu berikut ini. Gimana teman-teman, latihan soalnya gampang kan? Kalian harus bisa jawab ya. Nah, sekian materi dari aku. Semoga materi hari ini bermanfaat banget buat kalian, dan semoga kalian bisa langsung praktekin ini di rumah kalian masing-masing. Oh iya, sebelum penutup, aku punya pesan terkait materi hari ini. Pesannya itu, jangan pernah remehin hal kecil, karena kita nggak tahu dari hal kecil yang kita lakukan itu bisa aja berdampak besar nantinya. Ingat ya. Nah, sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Makasih nih udah dengerin aku sampai akhir. Semangat terus buat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah.